Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Senang sekali kami dapat berbagi informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara. Karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Berjumpa kembali bersama dengan saya Subki Abdul dalam Kabar Nusantara. Ini sebagai salah satu wujud parlemen modern, DPR RI ini banyak sekali kegiatan. Salah satunya yang sudah dilaksanakan selama 16 kali ini adalah parlemen remaja. Coba kalau misalnya di tahun saya waktu masih remaja ada juga nih parlemen remaja, tapi enggak. Tapi ini ternyata di tahun 2022 akan diselenggarakan kembali nih nanti di bulan Oktober. Sudah bersama dengan saya pastinya Kepala Biro Protokol dan juga Humas dari Sekjen DPR RI, Bapak Suratno. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Mas Uki. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah hadir bersama saya ini Anggraini Indah Alodia M, alumni Praja 2021 terbaik dari Dapil DKI 1. Dari partai mana enggak ya? Enggak. Tapi dari sekarang sekolah SMA kelas 12. Kelas 12 dari SMA 105 Jakarta. Dari 105 Jakarta. Itu yang membedakan parlemen remaja dengan parlemen sesungguhnya yang tidak ada partai politik. Dan Pak Rano, sebenarnya apa nih parlemen remaja itu sendiri Pak? Jadi parlemen remaja ini adalah kegiatan pendidikan keparlemenan bagi generasi muda khususnya para anak didik yang ada di SMA. Jadi ini adalah pendidikan politik bagi generasi muda khususnya anak-anak yang di SMK, SMA, SMA maupun madrasah aliyah. Jadi ini untuk umum dan diikuti oleh SLTA seluruh Indonesia. Di mana nanti rekrutmennya ini juga dari dapil-dapil, 80 dapil di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi ada 80 dapil di seluruh Indonesia. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya Pak Ratno, ini kenapa memilih remaja atau usia kalangan di SMA? Kebetulan kita juga ada parlemen kampus yang disasar ini adalah kelompok-kelompok mahasiswa. Oke. Namun untuk khusus parlemen remaja ini adalah bagi generasi muda, anak-anak SLTA. Kenapa kita bahwa pendidikan politik dari awal ini penting untuk anak-anak SLTA. Ini sangat penting sekali untuk diberikan dasar tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam politik. Gitu. Ya, karena kita ketahui juga Indonesia ini termasuk salah satu negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dan Anggi juga kalau misalnya boleh tahu parlemen remaja dari mana? Tentunya ada jejak sosial media kan. Semua orang punya sosial media dan tentunya saya tahunya dari sosial media. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tuh tahu dari teman lomba saya. Jadi saya punya teman lomba dan itu saya cari-cari aja stok IG-nya dan dia megang piala dari DPR. Terus juga dia pernah ke gedung DPR. Nah, penasaran dong, apa sih itu? Kok bisa sih anak muda yang umurnya sama kayak saya tapi bisa ke gedung DPR, kok saya nggak bisa gitu. Dari itulah saya mulai cari tahu IG-nya parlemen remaja apa, terus parlemen remaja itu apa, terus pokoknya saya stalk juga dari TikTok juga kan, dan saya cari tahu gimana sih cara masuknya. Terus saya juga nanya-nanya sama kakak-kakak yang dulu pernah jadi alumni parlemen remaja. Oke, tapi kamu sebelumnya tahu tugas dan fungsi DPR atau tahu? Saya orangnya tuh dari dulu tuh masih belum terlalu tahu tentang dunia politik, tapi semenjak saya udah mau masuk parlemen remaja, terus habis itu seleksinya juga pakai esai yang dimana saya harus belajar gimana caranya menetapkan 3 fungsi DPR ini kan. Jadi saya belajar secara kilat dan itu benar-benar semuanya harus secepat kilat sebulan sebelum deadline. Oke, Pak Rato, itu kalau misalnya tadi pengalaman Anggi, kalau misalnya sih sebenarnya tujuan dari penyelenggaraan parlemen remaja ini apa sih Pak? Jadi gini, tujuan utama dari kegiatan parlemen remaja ini adalah untuk mengenalkan pendidikan demokrasi bagi generasi muda sehingga mereka bisa memahami bagaimana proses-proses demokrasi di Indonesia. Yang kedua ini adalah untuk melakukan pendidikan politik bagi generasi muda. Jadi supaya mereka juga bisa memahami, mengerti
bagaimana proses-proses politik yang ada di DPR. Mereka tahu apa itu partai politik, apa itu fraksi-fraksi, bagaimana proses pengambil kebijakan di DPR. Ini saya kira sangat diperlukan bagi pendidikan awal generasi muda. Yang kedua, tentu kita ingin mengenalkan DPR secara utuh kepada generasi muda melalui narasumber-narasumber yang ada di DPR. Nanti insya Allah akan memberikan keynote speech dari pimpinan DPR RI, insya Allah nanti Bu Ketua DPR RI, dari anggota DPR RI juga Bapak Sekjen, dan pejabat-pejabat yang berkompeten untuk memberikan pembekalan dalam kegiatan Parlemen Remaja ini. Wah, ini tujuannya pastinya nanti juga bisa menarik nih para remaja. Tapi kalau boleh tahu Anggi, kenapa kamu tertarik untuk mendaftarkan sebagai Parlemen Remaja? Apa kamu sebenarnya pernah dengar nggak informasi atau berita-berita tentang DPR? Kalau dulu tuh aku sering banget denger berita DPR ya. Sebelum kamu tahu Parlemen Remaja apa coba? Tentunya tiga Jujur aja, fungsi. Kak. Iya, tiga fungsi Maksudnya itu. enggak berita DPR misalnya korupsi atau tidur atau apa We yang all kamu know dengar? that, kita tahu itu semua. Ya. Tapi Kamu kan tahu itu? tahu. Mhm. Dan yang saya ingin masuk Parlemen Remaja itu bukan karena saya pengen tahu korupsinya, enggak. Tapi kan di situ ada tulisan kan pendidikan politik. Nah, politiknya itulah yang saya cari. Saya pengen tahu gitu loh, gimana sih pelajaran politik tuh secara praktisnya tuh gimana gitu loh. Apalagi semenjak SMA kan banyak-banyakin prestasi juga kan. Jadi saya mau masuk Parlemen Remaja karena saya pengen buat bangga Jakarta juga kan. Jadi perwakilan DKI Jakarta untuk Parlemen Remaja. Terus juga saya pengen kayak teman saya yang pernah gimana sih menyentuh dan bertemu orang-orang hebat. Dan di sini juga saya tahu gitu Parlemen Remaja itu kayak 5 hari jadi anggota DPR gitu, berkontribusi juga. Jadi saya penasaran gitu loh. Pengen dong ngerasain kayak namanya lomba yang bukan cuman untuk prestasi doang, tapi ada kontribusinya juga gitu melalui teman-teman juga menjadi fraksi, terus habis itu juru bicara, ketua fraksi. Di sini saya pengen banget bener-bener ikut Parlemen Remaja itu apa ya, bukan cuman karena korupsinya tapi emang politiknya. Ini kayaknya Anggi udah cocok buat jadi bukan Parlemen Remaja ya Pak? Jadi anggota DPR beneran ini. Pak, tapi kalau ngomongin soal kriteria, apakah kriteria yang dicari seperti Anggi nih yang mungkin public speaking-nya juga udah bagus, mungkin berorganisasinya juga bagus. Apa sih sebenarnya kriteria yang diharapkan oleh Pak Ratno untuk akhirnya para remaja di tahun 2022 ini nantinya mendaftar Parlemen Remaja? Jadi proses seleksi Parlemen Remaja ini sangat ketat. Oke. Sangat ketat. Pertama mereka harus menyampaikan kurikulum vitae. Oh ya, CV. Jadi CV itu nanti dinilai. Jadi kita ada aplikasi yang bisa menilai keaktifan mereka di masa sekolah mereka, seberapa jauh, misalnya ada tingkat daerah, tingkat nasional, internasional, itu ada bobotnya tersendiri. Itu ada CV, tingkat kepemimpinan mereka, kegiatan ekstrakurikuler kita nilai. Yang kedua mereka membuat IC. Oke. Membuat IC. IC-nya ini adalah tentang kedPR-an. Jadi mereka harus paham juga, mempelajari dari awal tentang kedPR-an. Selain itu di dalam IC ini pula nanti kita cek apakah mereka jiplak. Oh ya, originalitas. Originalitas itu kita nilai juga. Jadi yang ketiga adalah mereka membuat video. Videonya itu judulnya bagaimana kalau saya menjadi anggota DPR, khususnya dalam untuk tahun yang ke-16 ini masalah data pribadi. Oke, gimana tuh kemarin waktu Anggi di tahun 2021 bikin esai dan juga videonya? Apakah ada bantu-bantuan atau Anggi benar-benar membuat esai dan juga videonya sendiri? Kita akan bahas sejenak lagi. Tetap saksikan Kabar Nusantara.
Terima kasih Anda masih bersama Kabar Nusantara dan masih membahas terkait dengan bagaimana persiapan Parlemen Remaja di tahun 2022. Anggi, kalau kita ini kan tadi Pak Ratno sempat mengatakan ada syaratnya, satu esai, satu video. Kamu gimana tuh membuat esai dan juga videonya? Oke, jadi pertama-tama aku tuh dulu sebelum ikut lomba Parlemen Remaja tuh pernah ikut 2 kali lomba esai, dua-duanya kalah. Oke. Nah, di situ tuh aku nggak langsung give up, aku nggak langsung nyerah gitu. Makanya aku pernah ikut webinar gitu, cara buat esai, terus aku belajar juga dari YouTube gimana cara buat esai. Nah, dari situlah aku tahu gitu loh, kalau buat esai itu bukan lomba yang gampang gitu. Karena menurut kita bagus, tapi menurut juri juga belum tentu bagus kan. Maka dari itu, ini juga ada Parlemen Remaja yang dimana seleksinya lebih menitik beratkan tuh esai kan. Disinilah saya nge-challenge diri saya sendiri. Nah, karena saya nge-challenge diri saya sendiri, saya udah tahu nih temanya nih, tapi belum tema spesifiknya gitu. Baru temanya tuh cuman gambar-gambar TV gitu. Maksudnya masih clue gitu kan, apa nih. Dari situlah saya mulai kayak berdoa semoga lebih gampang lah ya temanya kan. Nah, terus habis itu ada tuh mulai clue lagi tuh temanya tuh tentang siaran gitu. Kan saya masih belum tahu gini kan, ini siaran apa gitu kan. Temanya apa gitu spesifiknya kan. Nah, maka dari situ saya sebelum temanya keluar, temanya muncul, saya udah ngelakuin riset dulu. Dan itu bener-bener kayak overwork banget. Padahal jelas-jelas tema spesifiknya aja belum ada gitu kan. Tapi udah duluan ambisnya gitu kan. Nah, maka dari situlah kakak mentor saya, Kak Hasbi, pas itu peserta terbaik Parlemen Remaja 2020 juga bilang, Anggi santai aja, masih belum ada tema spesifiknya nih gitu kan. Terus habis itu pas mulai berapa minggu kemudian, ada tema spesifiknya tentang informasi generasi remaja berkualitas dengan penyiaran yang bebas juga kan, informasi yang luas juga. Di situ saya mulai kayak, oh oke lah, saya udah dapet tema spesifiknya nih. Waktunya saya kembali lagi research dan kemudian saya baru menemukan satu titik fokusnya, yaitu tentang hoax gitu, tentang hoax. Nah, disitulah saya mulai belajar nih dari bekal webinar saya pas kemarin gitu. Oh, ternyata buat esai itu bukan semuanya dimasukin, tapi kita dari tema besar itu kita harus memilih satu titik fokus yang dimasukkan ke esai gitu. Nah, dari tema yang Parlemen Remaja berikan, saya mulai menemui bahwa temanya itu adalah hoax gitu. Disitulah saya mulai nih cari-cari tentang research apa itu hoax dan siapa aja yang berlibat. Dan juga harus dikaitkan dengan 3 fungsi DPR itu sendiri ya. Jadi di akhir 3 fungsi DPR. Nah, kalau bikin video, saya Anggraini Indah Alodia M. Jangan lupa pilih saya dari dapil ini, enggak ya? Kalau itu di video, video selalu. Tapi emang ada kayak gitu ya, Pak? Iya, ada. Oke, sama kayak gitu? Iya, jadi awal di video, kalau di video itu tuh pasti awal-awalnya tuh solusi kita dulu, baru di akhir baru solusi yang 3 itu. Terus di akhir-akhir baru pilihlah saya. Oke, Pak Ratno, ini kan sebenarnya setiap tahun Parlemen Remaja ini mengusung tema-tema tertentu. 2021 tentang hoax, 2022 ini temanya terkait dengan generasi sadar privasi, dataku tanggung jawabku. Apa makna dibalik dari tema kita tahun ini? Jadi gini, ini kan kebetulan di DPR RI, khususnya di Komisi 1 kan sedang membahas rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Saya kira data RU itu sangat ditunggu oleh masyarakat dan diskusinya sangat luar biasa sampai sekarang masih dalam proses. Yang kedua, karena banyaknya data-data pribadi dan ini saya kira permasalahan seluruh masyarakat Indonesia, ini masalah data-data pribadi kita yang bocor kemana-mana gitu. Dan saya kira kalau dipakai untuk topik tema anak-anak muda sekarang ini sangat menarik karena bagaimana mereka bisa melindungi data pribadi mereka masing-masing dan tentunya nanti dengan undang-undang yang insya Allah nanti diselesaikan oleh Komisi 1 ini ada kepastian bagaimana supaya data-data kita itu bisa terlindungi secara baik. Oke, ini juga mungkin para remaja banyak juga yang punya second account gitu. Kamu punya second account? Punya dong, 3 aja ada. 3, 4 ada. Pak Ratno, ini kalau misalnya mau ngomongin juga soal juri. Kalau boleh tahu, siapa sih juri-juri di balik nantinya menilai para peserta Parlemen Remaja mulai dari saksi esai, CV, video itu, Pak? Pertama, juri-juri itu ada aplikasi kita. Jadi ada aplikasi yang kita susun. Mereka nanti teman-teman akan memasukkan data-data mereka sehingga nanti di CV itu nanti untuk masing-masing dapil ini kan ada 80 dapil, masing-masing dapil akan kita pilih 10 terbaik. Dari 10 terbaik nanti
kita ada tim khusus dari peneliti kita. Nanti mereka yang akan menilai dari IC maupun nanti dari video. Mungkin nanti video nanti teman-teman dari TV Parlemen yang lebih ekspor di bidang video. Oke. Ya, dan nanti mohon bantuan teman-teman. Masing-masing punya bobot. Untuk yang CV bobotnya 25%. Dan untuk yang IC bobotnya 40%. Dan untuk yang video bobotnya 35%. Jadi nanti kita akan secara fair dari Humas sebagai penanggung jawab kegiatan, kita tidak terlibat di dalam proses seleksi itu, semuanya kita serahkan pada teman-teman yang ahlinya. Gitu. Jadi semuanya benar-benar sesuai dengan kriteria yang dicari dan juga terkait dengan bagaimana tadi ada bobotnya dari mulai CV, esai, dan juga video. Tadi nanti sudah ada alatnya juga, dan juga pasti ada tim peneliti juga dari DPR RI yang nantinya akan menyeleksi nih. Ada 80 dapil, dan akan dipilih 10 terbaik di masing-masing dapil. Dan nanti dari 10 itu akan kita pilih 2-2. Untuk diberangkatkan? Untuk diberangkatkan ke Jakarta. Karena tahun ini sudah mulai diadakan secara langsung gitu secara langsung, ya. Alhamdulillah pada tahun ini kita secara offline nanti kita laksanakan. Dan semuanya gratis, jadi bisa datang dan juga nantinya akan selama kurang lebih 5 hari. 5 hari. Kira-kira kegiatannya ngapain aja? Apakah juga sama dengan kegiatan dari para anggota DPR RI dari 575 itu, ikut rapat ataupun juga rapat bersama dengan mitra kerja, kunjungan-kunjungan, tapi jangan dijauh sekarang Pak Ratno, kita tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi dalam Kabar Nusantara. Gimana nih pemirsa ataupun juga mungkin memiliki anak-anak remaja, apakah sudah mulai tertarik untuk bisa mendaftarkan diri sebagai parlemen remaja di 2022? Anggi, kalau boleh tahu pengalaman paling berkesan atau kegiatan paling berkesan yang Anggi lakukan selama parlemen remaja 2021 kemarin secara daring tapi ya? Iya, secara lewat Zoom. Oke, apa? Pastinya itu rapat kerja sama rapat paripurna. Di situ kita bener-bener, kita yang nggak punya pengalaman rapat itu karena kemarinnya itu kita udah simulasi kan, jadi bener-bener gercep banget, kita harus belajar kan, dan pas di rapat itu bener-bener amazing banget karena kita satu sama lain itu berdebat dan juga nge-draft resolution gitu juga untuk undang-undang yang kemarin kita bahas juga. Dan kembali lagi sebelum kita official di 5 hari parlemen remaja, kita tuh udah ada sering namanya unofficial rapat gitu lewat fraksi gitu. Nah kemarin saya senang banget bisa jadi juru bicara fraksi juga. Jadi di situ saya menyuarakan apa opini dari fraksi kami juga. Jadi kamu dulu di komisi berapa? Oh enggak ya? Fraksinya Majapahit. Oh fraksinya. Iya. Oke, fraksinya nama kerajaan. Ya, fraksi Majapahit dan jadi juru bicara juga. Jadi di situ saya benar-benar nggak kenal siapapun, tapi di situ karena ada parlemen remaja juga kan, jadi saya bisa kenal. Terus juga ada juga kegiatan raker ya, kunjungan kerja maaf. Nah maka dari itu kunjungan kerja itu saya selain belajar tentang dunia penyiaran, saya juga tahu penyiaran dalam segi politiknya sih. Oke, itu yang Anggi lakukan secara daring sayang sekali. Tapi tahun ini dia akan dilakukan secara offline atau tatap muka. Apakah ada yang spesial di tahun 2022 ini Pak Ratno? Jadi begini, sebetulnya pengeluarannya lebih sulit untuk yang daring ini. Oke. Bagaimana kita mengebrief teman-teman peserta ini sangat sulit sebetulnya. Kalau secara praktek, insya Allah dengan offline ini mudah-mudahan lebih gampang. Jadi untuk tahun ini tentu kita akan ada spesial karena kita RUU yang dibahas, RUU perlindungan data pribadi, nanti kita akan berkunjung ke beberapa stakeholder dengan BPS, Biro Pusat Statistik dan juga nanti dengan Google nanti akan kita kerjasama karena mereka yang banyak mempunyai data-data
masyarakat gitu. Jadi dari tanggal 10 sampai 14 Oktober nanti akan ada Iya. banyak kegiatan ya Pak? Jadi tanggal 10 insya Allah mereka datang, terus nanti ada pembukaan, Mhm. mereka akan menampilkan kreasi dari masing-masing daerah, Mbak Anggi kalau Oh kemarin iya, nggak ada. kemarin. Karena ini nanti dari seluruh Indonesia, mereka akan datang menampilkan dulu, terus nanti ada pembukaan oleh Bapak Sekjen di tanggal 10, dan insya Allah nanti pada tanggal 12, nanti ada pembekalan. Mhm. Jadi akan ada pembekalan dari anggota DPR, mungkin juga dari Pak Sekjen, terus nanti dari teman-teman legislasi, PUO, dan juga masalah yang ngasih materi tentang ke DPR-an, mekanisme kerja DPR. Nanti akan, terus insya Allah di tanggal 13 kita sudah melakukan, setelah mereka kunjungan kerja di tanggal 12, mereka nanti terus melakukan simulasi latihan simulasi. Nanti di Kopo mereka melakukan latihan simulasi, dan pada saatnya nanti mereka akan kita bawa ke sini untuk melakukan praktek, mereka melakukan rapat-rapat kerja dan rapat paripurna. Kalau kemarin nggak sempat ya Mbak Anggi ya. Iya, Insya Allah lewat besok online. tahun ini mereka akan duduk langsung di ruang rapat paripurna itu. Oke, Itu Anggi mau daftar lagi kan? Daftar Boleh dong kalau boleh 2 Iya, kali. boleh. Ya, Jadi Pak. itu nanti mereka akan praktek secara langsung bagaimana mereka melakukan rapat kerja di komisi, maupun juga bagaimana mereka nanti akan mempraktekkan pengambilan keputusan di paripurna. Oke, kalau dari Anggi sendiri apa manfaat yang Anggi dapat nih setelah lulus sebagai parlemen remaja di tahun 2021? Tentunya nambah prestasi. Terus yang kedua, kita bisa tahu namanya dunia politik secara praktisnya ya. Maksudnya kita selama ini belajar dunia politik tuh dari pelajaran PKN, sejarah gitu kan. Tapi dengan kitanya ke parlemen remaja, kita juga ada kunjungan-kunjungan juga ke DPR, dan kita bertemu dengan orang-orang yang hebat juga. Itulah yang ngebuat saya jadi, oh ternyata politik ini prakteknya begini gitu loh. Jadi nggak 100% yang sama kayak di buku, dan ada juga yang lainnya yang butuh pengetahuan umum saya jadi bertambah karena parlemen remaja, dan juga saya tuh bisa ketemu sama banyak teman yang pastinya orang-orang Sekarang masih parlemen kontakan remaja. dong? Masih. Karena teman-teman saya itu Kita ada keren-keren. 2000 lebih kita Grup WA. jaga komunitas ya. Nah, teman-teman parlemen remaja saya yang keren-keren itu yang ngebantu saya sampai sekarang ikut event-event lomba-lomba juga yang ikut bergengsi. Jadi ya tambah networking juga sih. Oke, terakhir mungkin Pak Ratno dan juga Anggi, mungkin tips and trick ataupun juga himbauan buat para remaja untuk ikutan Parlemen Remaja 2022 dari Anggi dulu boleh? Oke, jadi yang pertama pelajarin cara buat esai. Karena buat esai itu kembali lagi rancu. Jadi menurut kita bagus, tapi menurut juri belum tentu bagus. Maka dari itu buat esai, dan juga dari sekarang nih mulai buat konsep video. Kalau udah dapet konsep esai nih, konsep video nggak jauh beda. Jadi buat aja konsep videonya, dan jangan ngikutin deadliner gitu ya. Jadi harus sesuai nih, deadline-nya segini, berarti at least beberapa hari ini udah ada selesai gitu, biar ada mungkin revisi-revisi, dan juga keluarkan inovasi kalian untuk permasalahannya. Bisa juga mungkin DM Anggi kalau misalnya mau Ya, mau belajar dapat juga dari mentor-mentor parlemen saran-saran remaja ya. sebelumnya. Pak Ratno silakan. Jadi mari kita sukseskan, kita ikutin kegiatan Parlemen Remaja ke-16 tahun 2022. Ikutin terus dan daftarkan segera melalui parlemenremaja.dpr.go.id. Mudah-mudahan kegiatan Parlemen Remaja ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian bagaimana menjadi anggota DPR. Anda akan merasakan selama 5 hari ya Mbak Anggi menjadi anggota DPR RI. Nanti di sana disebut sebagai anggota Dewan yang terhormat ya Mbak Anggi. Iya, Mari pasti. kita ikutin, kita sukseskan kegiatan Parlemen Remaja 2022. Ya, dan sekali lagi nih sebagai informasi, pendaftaran dibuka dari tanggal 19 Juli hingga tanggal 19 Agustus 2022. Selanjutnya proses seleksi 20 Agustus hingga 29 Agustus 2022, dan juga pengumuman seleksi di 30 Agustus 2022, dan nanti akan ada konfirmasi peserta di tanggal 31 Agustus hingga 30 September 2022, dan juga pelaksanaan 10 hingga 14 Oktober 2022. Dan terima kasih sekali lagi Kepala Biro Protokol dan juga Humas Sekjen DPR Bapak Suratno. Terima Terima kasih kasih, Bapak. Mas. Dan Oke. juga pasti Anggraini Indah Halodia M, alumni Praja 2021 dan juga terbaik di Dapil DKI 1. Ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode hari ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalam. Terima kasih.